Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Bariswanto dengan NIM 2012164. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hosting, fungsinya, serta nanti jenis-jenisnya. Bagi teman-teman yang sudah mempelajari TI, mungkin sudah tidak asing lagi dengan apa itu hosting ini. Bagi yang belum tahu tentang hosting, nanti akan saya jelaskan secara rinci. Nah, pertama-tama ini ada pengertian tentang hosting. Nah, hosting ini adalah suatu layanan yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan semua database sebuah website sehingga dapat diakses melalui internet. Nah, hosting ini ada juga yang menjelaskan pengertian hosting dengan penjelasan yang berbeda. Hosting ini adalah tempat untuk menyimpan berbagai jenis kebutuhan sebuah website agar dapat diakses secara online. Jadi kita itu menggunakan hosting ini digunakan untuk menyimpan video, gambar yang tujuannya nanti agar bisa diakses secara online. Nah, itu pengertian hosting. Yang kedua ini ada fungsi hosting. Fungsi hosting ini ada 3. Yang pertama itu tempat menyimpan data, terus sebagai alamat akses data website, dan menjaga website tetap online. Yang pertama, tempat menyimpan data. Nah, ini merupakan fungsi utama sebuah web hosting, yaitu sebagai tempat untuk menyimpan berbagai data atau properti sebuah website sehingga website tersebut dapat diakses secara online. Dengan adanya tempat penyimpanan data tersebut, maka pemilik website dapat menyediakan berbagai data yang dibutuhkan oleh pengunjung websitenya. Jadi tempat penyimpan data ini fungsinya untuk menyimpan beberapa video dan gambar agar website tersebut bisa diakses secara online. Yang kedua, ada sebagai alamat akses data website. Nah, fungsi hosting berikutnya ini adalah sebagai redireksi akses situs dari DNS. DNS itu merupakan domain name server. Artinya, jika kita menggunakan web hosting, nanti web kita mempunyai alamat tersendiri yang dimana kita akan mengakses web tersebut. Kita menggunakan alamat tersebut agar bisa mengakses secara online. Maksudnya, misalnya sebuah situs dengan domain website.com itu dapat terregister pada DNS tertentu. Jadi jika kita akan mengakses website yang kita buat, setelah kita buat hostingnya, kita tinggal mencantumkan alamatnya. Agar situs tersebut dapat diakses, maka domain harus dihubungkan dengan hosting. Nanti agar server penyedia domain dapat mengakses hosting tempat menyimpan database situs tersebut. Yang ketiga, itu ada menjaga website tetap online. Nah, ini fungsi hosting yang satu ini sangatlah penting, terutama pada sebuah website yang banyak diakses untuk keperluan layanan umum dan bisnis. Nah, agar website dapat tetap online, maka hosting yang digunakan harus memiliki garansi seperti uptime yang tinggi dari jasa penyedia hosting. Nah, itu fungsi-fungsi hosting. Yang ketiga, ada jenis-jenis hosting. Nah, pada dasarnya hosting ini terdiri dari beberapa jenis dan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan dan penggunanya. Mengacu pada pengertian web hosting yang saya jelaskan di atas tadi, ini ada beberapa jenis hosting. Yang pertama, shared hosting. Shared hosting itu adalah jenis layanan web hosting di mana
dalam suatu server terdapat berbagai website. Nah, website ini umumnya lebih murah dibandingkan dengan yang lainnya. Selain karena spesifikasinya RAM seperti RAM dan CPU-nya itu lebih rendah, servernya bisa dipakai oleh beberapa pengguna atau klien. Jadi shared hosting ini diibaratkan seperti kita mengontrak. Nah, kita misalnya 6 orang ngontrak di suatu tempat. Nah, itu kan bisa digunakan oleh beberapa orang, tapi shared hosting ini dibatasi privasinya. Jadi CPU dan RAM-nya itu lebih rendah. Ini cocok digunakan, jenis hosting ini biasanya cocok digunakan oleh blogger atau pemilik website yang traffic websitenya tidak terlalu banyak. Yang kedua, VPS hosting. VPS hosting ini singkatan dari virtual private server, yaitu sebuah mesin virtual yang digunakan sebagai hosting untuk website. Nah, pada dasarnya VPS ini mirip dengan shared hosting, tapi bedanya itu VPS memiliki kelebihan tersendiri. Nah, yaitu sumber dayanya yang lebih besar serta teknologi virtualisasi. Jika shared hosting tadi diibaratkan seperti kontrakan, nah VPS hosting ini diibaratkan seperti kos-kosan. Nah, jika kontrakan itu kan privasinya itu dibatasi. Nah, jika menggunakan VPS hosting ini yang diibaratkan seperti kos-kosan, nah ini memiliki privasi tersendiri. Nah, tetapi privasi tersebut dibatasi sehingga tidak memuat beberapa CPU dan RAM yang lebih besar. Nah, virtual private server ini sangat cocok digunakan oleh blogger atau pemilik website yang memiliki website yang traffic yang lebih besar. Nah, VPS ini memuat traffic yang lebih besar dari shared hosting tadi karena memiliki privasi, sehingga CPU dan RAM-nya bisa memuat lebih besar. Nah, sekarang nomor 3, dedicated hosting. Dedicated hosting ini adalah jenis layanan hosting yang menyediakan server yang digunakan hanya untuk satu akun website saja. Dengan kata lain, satu server ini didedikasikan untuk melayani satu klien saja atau satu website. Jadi dedicated hosting ini bisa diibaratkan sebagai rumah pribadi. Jadi privasinya lebih besar sehingga ruang CPU dan RAM-nya itu jadi lebih besar. Nah, dedicated hosting ini cocok digunakan untuk website-website yang besar seperti e-commerce. Nah, karena apa? Selain performa website yang lebih baik, dedicated hosting ini juga menawarkan privasi yang lebih terjaga karena hanya digunakan oleh satu klien saja. Nah, ini yang terakhir, cloud hosting. Cloud hosting ini adalah jenis hosting dengan teknologi terbaru dan memanfaatkan teknologi komputasi cloud awan. Cloud hosting ini menggunakan banyak server yang tersebar di banyak titik berbagai negara, sehingga website yang berada dalam hosting ini proses loadingnya itu lebih cepat, lebih stabil, dan cenderung lebih aman. Nah, itu tadi penjelasan ringkas dari pengertian, fungsi, serta jenis-jenis hosting. Nah, selanjutnya ini ada rekomendasi hosting yang nyaman digunakan. Yang pertama itu ada ID Cloud Hosting.
Ini merupakan rekomendasi hosting Indonesia yang saat ini banyak digunakan oleh beberapa website. Sesuai dengan namanya, Edi Cloud Host ini merupakan salah satu penyedia SSD cloud hosting Indonesia dengan harga yang terjangkau dan banyak pilihan. Nah, ada beberapa paket di Edi Cloud Host. Nah, di Edi Cloud Host ini tidak terdapat penamaan paket hosting seperti di penyedia lain. Di sini Anda langsung memilih spesifikasi cloud hosting yang ingin Anda beli. Misalnya seperti shared hosting tadi, dedicated. Anda ingin menggunakan sendiri yang menggunakan seperti VPS bisa. Terus menggunakan cloud hosting itu bisa digunakan buat website yang besar-besar. Terus ada beberapa layanan di Edi Cloud Host. Nah, beberapa layanan itu disediakan untuk Edi Cloud Host agar website yang digunakan itu lebih stabil, nyaman. Nah, yang pertama itu seperti VPS server. Yang kedua, Flex hosting. Nah, terus dedicated server tadi yang bisa digunakan untuk satu klien saja. Terus private WHM server. Nah, terus ada colocation server. Terus menyediakan pembelian domain. Domain itu apa tuh? Domain itu seperti jika kita membuat website, nah kita kan ada alamat di di atasnya itu. Nah, itu bisa dibuat sesimpel mungkin. Sesingkat mungkin. Jadi saat kita mengakses website kita tidak lupa ribet. Kalau simpel kan langsung hafal, langsung ketik, langsung bisa mengakses website. Nah, yang kedua itu ada nyagahoster.co.id. Nah, Nyagahoster ini bisa dikatakan salah satu penyedia web hosting terbaik di Indonesia. Karena apa? Itu terlihat cukup aktif marketingnya di beberapa channel dan penggunanya itu cukup banyak. Dari segi kecepatan, Nyagahoster termasuk salah satu hosting tercepat di Indonesia saat ini. Nah, di Nyagahoster ini ada beberapa paket hosting seperti paket bayi, terus paket pelajar, terus paket personal. Paket bayi tadi harganya itu bisa mencapai 20.000 per bulan. Terus paket pelajar harganya itu 38.000. Terus paket personal sampai 60.000 dan paket bisnis itu yang paling mahal sampai 90.000 per bulan. Terus ada berbagai jenis paket hosting yang bisa dipilih jika kita mengakses hosting Nyagahoster, mulai dari paket yang murah sampai dengan paket yang cocok untuk bisnis. Nah, salah satu yang ditawarkan oleh Nyagahoster adalah fasilitas unlimited disk space dan unlimited bandwidth. Jadi Anda tidak perlu khawatir dengan kapasitas penyimpanan RAM dan CPU untuk pembuatan website. Terus ada layanan lain di Nyagahoster. Nah, itu contohnya seperti Anda nanti akan mendapatkan gratis SSL. Anda bisa menggunakan HTTPS pada blog dengan gratis. Keberadaan SSL ini cukup penting untuk keamanan website kita dan juga bisa menambah kepercayaan di mata Google dan visitor. Terus ada domain gratis. Ya, kita nanti bisa menggunakan nama-nama
alamat agar bisa diakses dengan mudah dan gampang. Promo ini diberikan khusus jika Anda membeli paket hosting 1 tahun sekaligus. Jadi kita misal menggunakan paket bayi langsung membayar 12 bulan tadi. Terus pilihan server di Jakarta atau Singapura. Nanti jika menggunakan hosting ini, Anda bisa memilih menggunakan server Indonesia atau Singapura. Anda bisa pilih server untuk web nanti berlokasi di Jakarta atau beberapa kota di Singapura. Kedua tempat ini sering jadi pilihan webmaster saat membangun blog dengan target visitor orang Indonesia. Terus yang selanjutnya adalah garansi 30 hari uang kembali jika hosting tersebut mengalami error, bisa mengajukan pengembalian uang. Jadi ada garansinya selama 30 hari. Jika Anda tidak puas dengan layanan Niaga Booster ini. Terus selanjutnya Softacolus installer. Nah, nanti ada akan dikasih installer ori dan aplikasi web builder dan lain-lainnya nanti. Terus selain web hosting, Niaga Booster juga memiliki layanan lain seperti Cloud VPS. Nah, Cloud hosting tadi kan updatean terbaru itu bisa digunakan di Niaga Booster. Terus VPS, terus registrasi domain, email hosting dan lain-lain. Jadi gimana? Ingin pindah dari hosting lain ke Niaga Booster bisa digunakan. Jadi itu tadi penjelasan tentang pengertian fungsi dan jenis-jenis serta rekomendasi hosting yang nyaman digunakan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.